اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan tema kita, yaitu belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang kita idolakan, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau. Teman-teman, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah dakwah tentu banyak sekali rintangan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad maupun para setiap dai atau semua pendakwah. Salah satu di antara ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang telah ada di buku kita, yaitu kaumnya menyakiti Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, satu ibarat bagi kita adalah ketika kita telah mengambil langkah untuk menjadi seorang pendakwah, ketika kita berani mengambil dakwah mengikuti Nabi Muhammad SAW, satu kepastian ujian itu pasti ada. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Nabi Muhammad dicatat dalam buku sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika salat depan Ka'bah, lalu banyak kaum musyrikin, ada 7 orang duduk dan melihat Nabi tertawa, memperolok-olok. Lalu mereka mengambil isi perut unta. Isi perut unta diambil dan ditaruh di punggung Nabi Muhammad SAW ketika beliau lagi sujud. Nabi Muhammad tidak bangkit, dia sujud lama. Kemudian datang Fatimah, putri beliau, untuk membuang kotoran tersebut. Itu adalah tantangan bagi Nabi Muhammad SAW dari kalangan kaumnya sendiri, yaitu Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW tiap hari duduk lewat di depan rumah orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW setiap kali lewat diludahin. Setiap kali lewat diludahin. Inilah perlakuan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi lewat, tidak ada lagi yang meludah, tidak ada lagi yang menyakiti beliau. Lalu Nabi Muhammad heran, di mana orang yang selalu meludahi saya, di mana orang yang selalu mencaci maki saya ketika lewat depan rumahnya. Nabi Muhammad mencari kabar tentang orang ini. Ternyata yang orang suka mencaci Nabi sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW, teman-teman, apa yang dilakukan? Dia jenguk orang yang sakit itu, dia berikan oleh-oleh. Dengan sikap Nabi Muhammad SAW tanpa berbicara, dakwah dengan perilaku ternyata lebih efektif. Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada orang Yahudi yang meludahinya, tapi dengan sikapnya mengunjungi dia ketika sakit, lalu hatinya luluh, maka dia masuk Islam. Teman-teman, i'tibar dari sirah dan tema kita pada saat ini adalah bahwa pentingnya kesabaran bagi setiap orang pendakwah, pentingnya kesabaran bagi setiap penuntut ilmu, termasuk ustadz dan teman-teman semua. Alhamdulillah, dengan tema ini kita juga harus mengambil kesimpulan ketika kita ada di jalan Allah. Tentu rintangan itu akan selalu datang silih berganti. Ilmu dan kesabaran adalah benteng semuanya. Oke teman-teman, semoga dengan sirah ini Ustadz dapat manfaat dan teman-teman juga dapat manfaat. Kita semua dapat mencontoh Nabi dari perilakunya sehari-hari dan kita dikumpulkan bersama beliau. Sekian dari Ustadz, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.